Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kalau pada hari ini apapun keadaan kita bisa mengikuti ibadah. Itu semua karena pemurahan Tuhan, dan itu semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita lebih lagi, kita masuk hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Engkau Allah Bapa yang sungguh sangat baik. Apapun keadaan kami yang kami alami Tuhan, Engkau selalu ada di tengah kami, hadir, menyertai, menopang, bahkan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau dalam keadaan yang sulit, seringkali kami tidak menyadari pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai, sehingga kami melakukan yang tidak berkenan. Ampuni setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan yang membawa setiap pergumulan kami di bawah kami. Kami mau fokus padamu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami, penyembahan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan pelihara,
setiap kita, amin. Sehingga segala perkara bisa kita tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
siapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk menerima kebenaran. Belajar dari kesalahan.
Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua meminum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lanjut ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini berbicara tentang perjalanan. Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk mengingat kembali perjalanan bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir. Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus bahwa peristiwa itu secara jasmani itu berlaku di dalam kehidupan orang-orang percaya, baik jemaat Korintus maupun orang percaya saat ini. Itu merupakan gambaran bahwa mereka terlepas dari perbudakan di Mesir itu akibat dari adanya korban anak domba atau kambing yang umur setahun, yang disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu bagi orang-orang yang rumahnya ada tanda darah, anak sulungnya tidak akan mati. Tetapi yang tidak, maka seluruh anak sulung orang-orang yang tidak ada tanda darah pada ambang pintu mereka itu mati, termasuk binatang. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kita ini semuanya sama seperti orang Israel sudah terbebas. Nah, pada saat bebas itu tindak lanjutnya yaitu kita harus bertindak, saudaraku. Dibebaskan bukan Tuhan langsung bebas, langsung nyampe di tanah perjanjian, tidak. Setelah kita dibebaskan, Tuhan berjanji akan menyertai perjalanan kita. Tetapi kita dituntut untuk berjalan. Nah, oleh Rasul Paulus ini digambarkan sebagai ambil bagian di dalam perlombaan. Ya, perjalanan kita, ya saudaraku, di dalam dunia selama Tuhan memberikan hidup kepada kita itu merupakan perjalanan kita keluar dari dunia ini, Mesir ini, dunia ini. Bukan berarti kita
terbang meninggalkan dunia, tidak. Sifat-sifat yang sangat melekat dengan kecintaan kepada dunia ini harus secara gradual, itu harus terlepas. Tuhan itu tidak menyuruh kita itu drastis. Nah, Tuhan telah berjanji bahwa semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang telah dibebaskan dari perbudakan itu, yang jumlahnya sekitar 600.000 orang laki-laki. Laki-laki saja tanpa perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita mau jumlahkan itu, lebih dari 2 juta itu keluar. Dan Tuhan berjanji semua mereka ini akan menempati tanah perjanjian sebagai milik pusaka mereka turun-temurun. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-6 dan 7 tadi, mereka ini banyak sekali memberontak. Ya. Minta air lah, bersungut-sungutlah, memikirkan, aduh lebih enak loh waktu masih di perbudakan sana. Sekalipun budak makan daging, makan bawang, segala kebutuhan yang menyangkut kebutuhan jasmani itu mereka ungkapkan. Dalam perjalanan ini nggak ada daging, nggak ada bawang, nggak ada air. Mereka bersungut-sungut, saudaraku. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan, jangan hal ini terjadi juga di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, kehidupan rohani kita seperti itu. Jangan kalau kita lagi kekurangan materi, wah janji Tuhan ini benar apa enggak ya? Kita tidak introspeksi bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Nah, kalau tidak terjadi di dalam diri kita, namanya perjanjian pasti dua belah pihak. Ya. Agreement, gentle agreement itu ada persepakatan dua orang. Itu namanya perjanjian. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru. Sudah enggak perjanjian itu di mana kita dituntut untuk kewajiban kita lakukan, sehingga pada saat itu kita berhak untuk meminta hak kita. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita? Nah, di sini kita melihat, saudaraku, perjalanan banyak sekali sampai Harun dan Musa pun, sekalipun bukan mati celaka, saudaraku, tetapi tidak masuk. Waktu mereka kehausan, Tuhan berkata itu, batu karang coba pukul dengan tongkatmu. Saking sebelnya si Musa, saudaraku, itu batu karang itu digepuk sampai 2 kali. Sangkil jengkelnya. Nah, di sini kita dapat melihat, saudaraku, batu karang ini kan sudah dikatakan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus itu disalib cuma sekali. Tidak ada penyalipan yang kedua. Saudara nanti baca di dalam Ibrani. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, jatuh dalam dosa, membuat Roh Kudus berduka dan padam. Kalau sudah padam, jangan harap ada penebusan yang kedua. Jadi, saudara, jangan main-main tentang keselamatan. Tuhan itu panjang sabar, tetapi juga Tuhan itu maha adil dan maha kudus. Nggak bisa kita main-main dengan kehidupan beliau, Tuhan yang seperti itu. Itu sifat-sifat Tuhan yang seimbang, equilibrium itu, seimbang, saudara. Tidak ada yang bilang, oh ini lebih menonjol kasihnya. Tidak, setaraf, seimbang. Nah, ingat, saudaraku,
perjalanan ya orang yang lahir di Mesir itu. Di Mesir itu kan mereka itu tinggalnya 430 tahun. Ya, sejak Yusuf menjadi pimpinan terus keluarga mereka diboyong ke situ. 430 tahun dan ada juga yang mengatakan 400 tahun. Jadi 430 tahun itu mereka tinggal, 400 tahun lamanya mereka itu jadi budak. Setelah Yusuf mati, 30 tahun kemudian, 400 tahun kemudian itu mereka diperbudak. Sekarang diperbudak terlepas. Ayo pergi ke tanah yang aku telah janjikan untuk engkau miliki turun-temurun. Mereka berjalan maunya enak. Padahal Tuhan sudah memimpin mereka. Pada saat dikejar kembali oleh Firaun, suatu mujizat terjadi, kiri kanan padang belantara, di depan laut kosong. Mereka berkata, akan mati engkau akan membunuh kami di sini ya Musa. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, kamu diam aja. Tuhan yang akan berperang. Mereka lolos. Mereka masih nggak sadar. Dalam perjalanan setelah menyeberangi laut kosong, masih banyak sungut-sungut. Dalam doa pagi saya katakan gini, saudara. Kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita punya motif untuk mendapatkan sesuatu yang dunia ini, pasti akan buntung, saudara. Tetapi kalau landasannya adalah kasih kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tidak pernah ada keluar sungut-sungut dari mulut kita. Nah itu sebabnya, saudara, kita harus renungkan hal ini. Ingat ya, di dalam, coba tolong ditayangkan ya. Mazmur 10 ayat 29. Jalan Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang jahat. Jalan Tuhan. Kita melihat orang Israel ini berjalan di bawah pimpinan Tuhan, tetapi karena hidupnya tidak benar, mati, saudaraku. Jadi saudara jangan berpikir bahwa aku sudah melayani, tapi kalau hidup kotor, lihat rohani kita akan mati. Kita akan berkata, nggak ada gunanya loh aku melayani Tuhan. Nggak ada gunanya loh aku mengikut Tuhan. Ya. Mana? Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalannya Tuhan. Ya, jadi kita jangan main-main, saudara. Dalam begitu, loh, aku jalan di jalan Tuhan, loh. Dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Kurang apa? Disertai, Musa menyertai. Bahkan pada saat Tuhan berkata, aku akan menyuruh malaikat untuk menyertai kalian. Sebab kalian itu jahat, keras tengkuk. Kalau enggak kamu binasa. Jangan Tuhan, jangan. Kata Musa, sertai. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi? Hanya 2 orang yang lahir di Mesir. Dari 2 juta itu, hanya 2 orang yang masuk di tanah perjanjian. Siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi ingat, saudaraku ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu sebabnya ayo benar-benar rek. Monggo poros derek sedaya sing bener iring Tuhan. Ojo nek ono karep ono kobere ya datang ke gereja. Ono kobere melayani Tuhan.
Utamakan dia, saudara. Sebab kalau saudara berjalan di jalan dengan hidup yang tidak tulus, ya, jahat. Mungkin si Amin ini melihat, hebat benar ya orang ini melayani Tuhan. Mata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi loh. Ya. Kalau melayani Tuhan ono karepe, lihat aja. Lambat atau cepat tidak akan kelihatan lagi. Tetapi kalau kita betul-betul melayani Tuhan sampai masa tua kita akan digendong oleh Tuhan. Saya mau beritahu saudaraku ya, kepada kita, untuk kita renungkan belajar dari kegagalan bangsa Israel yang orientasinya materi. Saudaraku, saya sudah katakannya, dan Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27, saya sampaikan dalam penutupan peti. Manusia ini ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu ada penghakiman. Jangan kita berpikir, mati, wis mari perkara. Ada penghakiman. Kita harus perhatikan itu. Nah, belajar dari kegagalan ini, kita harus memperhatikan. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya di dalam perjalanan kita untuk keluar dari orientasi cinta akan dunia ini menuju ke tanah Kanaan Samawi. Itu ada 5 hal yang Rasul Paulus tekankan. 1, di ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Mungkin saudara berkata, boro-boro patung, boro-boro menyembah berhala. Patung aja aku nggak senang, tak buat kape. Bukan itu, suruh. Kalau kita sudah menempatkan sesuatu, lebih kita menghargai, lebih kita utamakan, lebih daripada Tuhan, itu sudah mempertuhankan, memberhalakan hal itu. Hobi kita tanggalkan, kita utamakan, dan kita korbankan hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan untuk nama Tuhan. Itu sudah memberhalakan sesuatu. Itu Tuhan bilang jangan ada. Ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan jangan menyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Saudara tahu apa itu? Jangan kita mempertuhankan perut. Ada orang yang, aku kepingin sate bangil loh. Jauh-jauh, saya bilang enggak. Apa sih rasanya? Aku kepingin ini, pergi ke Surabaya. Bakwan Dempo, bakwan Kapasari. Saudaraku, kita jangan sampai perut ini ya menjadi tuan bagi kita. Terutama lagi karena ini menjadi tuan, kita perlu berikan makanan. Berikan makanan, kita menggebu-gebu cari duit. Bagus. Asal berkat itu nanti kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Tapi kalau kita kumpulkan untuk perut kita, untuk kepentingan kita, itu kita sudah memberhalakan. Yang kedua, melakukan percabulan. Nah, ayat yang ke-8, janganlah kita lakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Coba. Percabulan di sini bukan hanya sekedar melakukan yang tidak baik, suruhku, yang bersifat cabul, tidak. Tetapi kalau kita sudah lebih mengutamakan sesuatu, di dalam bilangan di situ ya, bilangan 25, di situ dijelaskan bahwa kita itu jangan sekali-sekali mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 15, mari kita akan baca di ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi suruhku, hal-hal yang membuat kita itu lebih mencintai sesuatu, itu sama dengan menyembah berhala, sama dengan percabulan di mata Tuhan. Mencintai sesuatu bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya cabul, yang Tuhan melihat cabul, tetapi hal-hal yang membuat kita tuh, hati kita itu terpikat kepada hal-hal yang lain selain Tuhan. Itu Tuhan tidak senang. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Suruhku, mencobai Tuhan. Seringkali suruhku, ya, kita sudah tahu ini jalan buntu. Salah satunya misalnya begini. Kalau kita nih makan, ini kita tahu nih, ini racun. Oh, sombong-sombongan. Aku anak Tuhan, pasti. Sekalipun aku minum racun, pasti aku tidak mati. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Tuhan Yesus pada saat disuruh oleh iblis, coba kamu naik ke atas bubungan ini, terus jatuhkan dirimu ke bawah. Kamu kan tidak akan mati, sebab ada ayat yang mengatakan begini, nanti malaikat Tuhan akan meringkan malaikat untuk menatang kakimu sampai tidak terantuk ke batu. Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan. Sudah tahu kalau lompat pasti mati. Kecuali kalau kita lagi diam-diam,
dijungkrakno. Waktu Tuhan membacakan kitab Yesaya tentang dirinya, dia dibawa ke jurang, suruhku. Mau dorong, dia menghilang. Dia tidak akan mencobai Tuhan. Oh, aku ini anak Tuhan. Oh, aku anak Tuhan, bisa membuat roti. Batu jadi roti. Roti kubuat daripada batu. Itu mencobai Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, suruhku. Kita ini jujur ya, kalangan karismatik terlalu kebablasan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ayo kamu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga hidupmu itu dapat menjadi Injil yang kelima. Aduh, hebat benar nih. Bisa kamu menciptakan Injil. Ini tidak sempurna berarti. Karena ada orang yang bisa menciptakan tambahan Injil satu lagi. Ini pendeta kebablasan semua nih. Aneh-aneh. Saya, aduh, saudaraku, kalau dengar-dengar begitu, iki Pentakosta iki benar-benar nggak mau belajar firman Tuhan. Banyak berlutut di hadapan Tuhan. Banyak belajar dari orang lain. Orang lain ngomong gini, melok ngomong gini. Mana bisa kita ini, kita hanya pelaku-pelaku. Ngelakokno, bukan menciptakan Injil lain. Injil yang kelima lagi, aduh. Heran saya. Tapi laku loh orang pendeta-pendeta yang model gitu. Kalau seperti Amin khotbah ini, angel. Tetapi ingat, kalau saudara betul-betul membuka hati, saudaralah yang sedikit itu. Saudara yang sedikit itu. Saya dan saudara yang sedikit itu. Lihat, 2 juta orang keluar dari Mesir. Yang lahir di Mesir hanya 2 orang. Ingat ya, saudaraku, kata-kata saya, yang lahir di Mesir. 40 tahun mereka dalam perjalanan itu lahir. Nah, memang banyak, tetapi bukan lahir di Mesir. Yaitu kalau kita lahir di Mesir, jiwa kita itu terpaku dengan daging, bawang. Saudaraku, jangan harap saudara akan masuk di dalam kerajaan surga. Sebab di sana itu nggak ono-ono. Ya. Kita jangan mencobai Tuhan. Hal-hal yang firman Tuhan berkata, hal-hal yang tidak mampu kamu pikirkan, jangan paksakan. Ini firman Tuhan, saudaraku ya. Nanti itu akan kekal, kita akan dibukakan oleh Tuhan rahasianya. Sehingga hari lepas hari kita itu memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mengungkapkan, jangan dipaksakan kehendak dengan cari belajar dengan ini. Belajar dari Roh Kudus. Ya. Belajar dari Roh Kudus supaya kita dapat mengungkap rahasia firman Tuhan. Yang keempat, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Ya. Ayat yang ke-10 berkata begini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Jangan sampai kita bersungut-sungut, malaikat maut. Mungkin saudara berkata, aku seringkali bersungut-sungut. Enggak kok. Firman Tuhan itu enggak benar deh. Tidak, suruhku. Mati di sini rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada sudah. Kerinduan kita untuk bersekutu, untuk baca firman-Nya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu. Wes, bosan. Itu namanya mati. Jadi jangan saudara berpikir, nanti kematian rohani itu membawa kepada kematian kekal. Jadi mari kita ini belajar untuk tidak bersungut-sungut.
masalah-masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita itu sebenarnya oleh penulis kitab Yakobus itu seharusnya menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Sebab itu adalah ujian untuk membuat kita itu tekun. Kalau kita terus tekun, maka iman itu akan menjadi sempurna. Luar biasa loh. Jadi proses untuk membuat iman kita itu menjadi sempurna itu, ini gemblengan-gemblengan ini. Ya. Kita jangan sampai sedikit-sedikit hanya masalah-masalah kebutuhan jasmani, kita langsung nantang Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah melayani Engkau. Mana hasil? Seharusnya pada saat hal itu berlarut-larut, tidak kunjung menjadi kenyataan janji-janji Tuhan, kita langsung introspeksi diri. Oh ya aku ya. Bukan menyalahkan Tuhan, bukan bersungut-sungut. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kelima, jangan kita menjadi sombong. Ya, di situ dikatakan belajar dari pengalaman pahit mereka, yaitu untuk tidak menjadi sombong. Menyombongkan diri supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Ayat yang ke-12 berkata begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita anak-anak Tuhan, saudaraku, jangan seringkali ya, ada pendeta yang terkenal. Kalau saya sebutkan pasti, tapi saya tidak mau sebutkan namanya. Sampai berkata, jemaat, aku mimpi loh. Aku mimpi kalau orang lain dibawa ke sorga. Ya, dan saya tidak menginginkan hari itu terjadi dalam diri saya. Sebab pada saat aku dibawa ke sorga, aku nggak mau pulang. Aku kepingin ke neraka. Tetapi bukan karena dosaku, tetapi dosanya jemaat. Wih, hebat benar pendeta kayak model kayak gini. Sombongnya bukan main. Kita ini orang berdosa, saudaraku. Mungkin tidak pergi ke tempat pelacuran, bukan perampok, bukan ngemplang orang, bukan bujui orang. Tetapi kalau hati kita sudah kotor, itu sudah dinilai Tuhan. Kalau saudara menganggap saudara sudah sempurna, pasti terangkat, saudaraku. Jadi selama masih doyan makan, masih ada di dunia ini, jangan sombong-sombongan, nggak punya dosa. Justru Tuhan berkata, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Kita seharusnya datang, Tuhan, I'm not quite strong to obey thy word, Lord. Aku tidak cukup kuat untuk mematuhi firman-Mu, Tuhan. Be with me, Lord. Lead me, Holy Spirit. Stay in my life. Seharusnya kita berkata begitu. Saya bukan orang yang kuat. Saya bukan Superman. Jangan kita sombong. Menganggap diri sudah ini, kita akan jatuh. Ini firman Tuhan yang mengatakan begitu, saudara. Pendeta-pendeta, jangan sombong. Kamu makhluk lemah. Itu sebabnya saya seringkali menangis pada saat menyampaikan kebaikan Tuhan. Seharusnya aku tidak mampu, Tuhan. Aku jahat, Tuhan. Kalau aku dapat melakukan ini semata-mata oleh anugerah Tuhan.
I can stand in front of you, Lord. It's only by thy grace. Itu karena anugerah-Mu saja. Sebagai penutup, saudaraku, setelah kita ditebus dari perbudakan dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, dan ini adalah suatu konsekuensi. Ini ada beberapa orang yang akan dibaptis. Pada saat kita sudah ditebus, kita harus mengambil keputusan untuk percaya. Percaya itu memberi diri, dibaptis, dicelupkan di dalam Kristus. Air itu cuma simbol, tetapi Kristus itu adalah air kehidupan. Air yang bersih, hidup ini yang kotor dicelupkan di dalam air yang murni dan bersih itu, membuat hidup ini senantiasa bersih, kudus di hadapan Tuhan. Nah, konsekuensi itu mari kita ikut mengambil bagian. Setelah dibaptis, saudaraku, ambil bagian di dalam pertandingan. Pada saat saudara mengambil keputusan untuk dibaptis, masalahnya iblis itu menyerang saudara. Tetapi jangan takut. Dia sudah berjanji, I'll be with you until the end of the world. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Mengarahkan langkah perjalanan, jangan lagi melihat kiri kanan. Arahnya menuju Yerusalem baru. Biarlah Roh Kudus memimpin, arahkan pandanganmu pada saat hati kita tertuju kepada tujuan itu. Apapun yang terjadi di sekitar kita, iming-iming apapun, pasti tidak akan menggoyahkan tujuan kita untuk mencapai destinasi itu, yaitu Yerusalem baru. Melatih tubuh dan menguasainya agar hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Ayat ini mengatakan jangan sampai kalau tidak melatih tubuh, kita memberitakan Injil, kita melayani Tuhan, tetapi kita sendiri ditolak. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Kami diingatkan kembali akan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang dialami oleh umat-Mu bangsa Israel. Dan ini menjadi pelajaran bagi kami untuk tidak terulang di dalam kehidupan kami. Kami mau mengiring Tuhan dengan senantiasa tidak menyembah kepada ilah-ilah, tidak mencobai Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa tidak menyombongkan diri. Kami hanya cacing belaka. Kami hanya tanah liat. Kalau bukan oleh kemurahan Tuhan sebagai penjunan kami, siapalah kami Tuhan? Dengan melakukan apa yang telah dilarang oleh firman Tuhan melalui pengajaran Rasul Paulus, kami akan berjalan menuju tanah perjanjian yang di dalamnya kami akan hidup kekal sampai selama-lamanya dengan Tuhan. Roh Kudus sertai kami supaya kami mampu melakukannya. Betapapun banyak masalah-masalah yang menghimpit dalam perjalanan iman kami menuju tanah Kanaan Samawi, kami yakin karena Roh Kudus menyertai kami, kami akan berjalan terus dalam perlombaan ini dan menjadi pemenang untuk memperoleh hadiah dari Tuhan yang kami cintai. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pakai saudara Yosua, pakai saudara Matius yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan. Kami tidak menyikapi ini lagi sebagai roti, tetapi pribadi Tuhan kami harapkan masuk di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kami dan kami sendiri semakin berkurang-kurang. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, roti yang terpecah-pecah ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang hancur karena dosa kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Rela berkorban untuk menebus kami supaya kami tidak mati di dalam kekekalan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Setelah itu mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita akan masuk dalam doa. Darah yang tercurah membasuh segala dosa kami, melenyapkan dosa kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat menjalin persekutuan dengan Tuhan, menjalin persekutuan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini berlanjut dan kami mau ambil bagian di dalamnya dalam perlombaan ini untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kami. Tuhan telah menghantar kami ke tempat ini dan kami yakin Tuhan, kehadiran kami yang merindukan untuk jamahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk memberkati kita terutama berkat-berkat rohani, supaya mampu menjalani kehidupan ini menuju kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara, pimpin bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik itu yang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bersama-sama ketiga lembaga tinggi negara ini, bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, Tuhan berkati juga sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami pada pagi hari ini. Serahkan seluruh jemaat yang telah hadir maupun yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani, hikmat dari tempat yang maha tinggi, melimpah di dalam kehidupan kita untuk mampu menjalani hidup ini menuju tanah perjanjian yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin.